Jadi gue pernah punya fase mobil tuh punya 3 di rumah, bingung mau pakai yang mana sampai nggak ada sama sekali sampai bingung mau pakai apa. Orang-orang lain war tiket, gue war buat jualan. Aneh karena katanya artis kok jualan di pinggir jalan gitu. Di Indonesia ternyata 75% fashion muslim itu impor. Menurut gue ya kompetitor kita bukan brand lokal, mereka kompetitor kita. 8.000 PO-nya dibatalin, 2.000 PO-nya nggak dibayar. Hampir bilang apa gue nyerah ya gitu, kayak nggak kuat Gitu ya. gitu. Halo Mas Haikal Kamil, apa kabar? Alhamdulillah baik Wah, mas. ini kalau teman-teman yang mungkin umurnya paling muda 20 ya. Kalau mungkin 20. 20 ke atas, kalau lihat Mas Haikal Kamil, pasti inget gitu ya. Paling nggak pernah lihat di layar-layar kaca. Oh, zaman dulu banget ya kalau Iya layar kaca bener, ya. iya layar Ya. kaca ya. Mungkin kalau sekarang lihat-lihat di layar-layar handphone, insya Allah kenal. Dan hari ini kita pengen ngobrol lebih banyak mengenai Mas Haikal Yes. dan cerita bisnisnya dengan Kals Corpora. Iya betul Oke, mas. selamat datang Mas. Apa kabar? Alhamdulillah luar biasa, baik. Thank you mas sudah main ke kantor. Wah, Kayak kita sering berkomunikasi cuman jarang ketemu ya. jarang banget ketemu ya. Tapi Iya. gue selalu notice gini. Gue kalau ditanya siapa sih orang di industri fashion, cowok dan passionate banget sama bisnis ini, gue selalu nyebut nama lu. Oh serius? Selalu, Oh. selalu. Gue kalau ketemu Oh. orang, lu mesti belajar ke Haikal. Termasuk waktu Tengku Wisnu nanyain gue, Mas ini gimana ya? Sebaiknya gue ketemu sama siapa? Haikal, gue bilang selalu gitu. Thank you loh mas Muhammad. Gue nggak tahu direkomendasi ke Wah, banyak orang. selalu, selalu. So, Mas, boleh dong diceritain. Iya, Sekarang kan Haikal Kamil itu kalau dulu mungkin kita kenalnya sebagai artis. iya. Hari ini gue bilang ini passionate entrepreneur. Yes, thank you. Boleh dong diceritain backgroundnya bagaimana berproses sampai akhirnya Oke. jadi pengusaha yang cetar gitu. Waduh, thank you mas. Apa ya awalnya dulu emang mengawali karir dari dunia entertainment lah ya. Oke. Dari kecil dari kelas 2 SD itu udah masuk ke iklan, terus ke sinetron, lalu main film, on off tapi 15 tahun lah full tuh mungkin dari Masya Allah, 15 tahun. kelas 15 tahun karir di entertainment. Dari umur Kelas 2 SD itu berarti umur berapa ya? 7 kali ya? 2 SD, C7 ya. Iya, terakhir tuh yang syuting bener-bener aktif tuh sampai 2015. Bener-bener aktif masih syuting stripping, ngambil film, itu secara serius masih. Selebihnya memang lebih udah ke arah side job aja, bukan jadi main income. Jadi awalnya mas ngeliat dulu tuh terinspirasi dari bokap nyokap sih. Dari mama papa. Papa tuh dulu PNS gitu, Mhm. anaknya punya 7. Terus ketika beliau punya anak yang cukup banyak, kebutuhannya kan banyak gitu. Ketika jadi PNS, beliau sadar kayaknya ini nggak cukup. Akhirnya mereka jalanin bisnis mama dan papa gitu. Oh, oke. Bisnisnya macam-macam dulu, pernah bisnis perumahan, pernah bisnis oli, pernah sapi, macam-macam lah ya. Tapi ternyata dari 10 bisnis yang dijalankan, 8-nya itu mengalami kegagalan. Hmm. Jadi gua dari kecil mas tuh udah mengalami jatuh bangunnya ngelihat orang tua tuh berbisnis. Kalau ditanya berapa banyak rumah yang pernah gue singgahi dalam hidup gue, mungkin lebih dari 20 kali. Wow, Karena memang gue selalu pindah-pindah. pindah-pindah terus. Rumah utama pertama dijual untuk bayar hutang, abis itu pindah ke kontrakan, dari kontrakan pindah ke kontrakan lagi, Mhm. pindah ke kos-kosan bahkan. Wow. Jadi gue pernah punya fase mobil tuh punya 3 di rumah, bingung mau pakai yang mana sampai nggak ada sama sekali sampai bingung mau pakai apa. Jadi udah pernah Oke. mengalami kayak bingung mau pakai apa sampai sampai ini gue Nah, gimana ya gitu. lah, lu udah tahu ya kan berarti Eh, 8 dari 10 usaha mati. iya, Ya kan? Kok bisa nekat-nekatnya seorang Haikal Kamil iya, enak-enak jadi artis ya iya, kan? Terus tiba-tiba sekarang berpikir untuk mau bangun usaha. iya. Apa memang enak, gampang bangun usaha atau ini memang opsi terakhir atau memang punya mimpi yang gede banget gitu? Kalau gue bilang mas mungkin awalnya karena kejebak kali ya. Jadi Oke. Rata-rata yang kejebak itu biasanya sukses oh sih. gitu ya. Iya. Amin, Karena betul. kepaksa gitu ya. Karena ketika dulu kuliahnya memang ngambil international business karena pengen kuliah, Oke. ngambil di Binus Inter waktu itu. Terus sebenarnya pertaruhan pertama pada saat ini sebenarnya perlu nggak ya gue jadi seorang pengusaha, kuliah semester 3. Mhm. Jadi ketika kuliah semester 3, nyokap tuh ternyata sampai jual mobil untuk bayar gue kuliah. Wow. Dan karena gue anak cowok paling besar, di situ gue ngerasa jadi pecundang. Wah, gue bener-bener pecundang nih. Semua orang harus berkorban demi gue kuliah gitu. Emang gue perlu kuliah ya?
Jadi fundamental thinking tuh pikir, sebenarnya gue perlu kuliah gak sih? Emang gue mau jadi apa sih? Padahal udah jadi artis terkenal lah ya waktu itu ya. Udahlah lumayan lah ya, Oke. orang udah tahu gitu. Cuman jadi mikir ulang kayak ini perlu nggak ya? Tapi akhirnya berpikir kayak oke, motivasi terbesar adalah karena tadi ya 8 usaha yang dijalanin sama orang tua tuh gagal. Salah satu hal yang gue pelajarin adalah mereka tuh nggak paham manajemen. Banyak sekali manajemen itu rasanya dijalanin dengan prinsip kekeluargaan. Sampai akhirnya nggak tahu mana urusan profesional, mana urusan personal. Semua itu kegabung. Dan dari situ gue pikir, oh itu pangkal masalahnya adalah karena ketidakpahaman mereka atas peran dan pembagian fungsi ketika menjalankan usaha. Di situ gue berpikir kayak, kalau gue berusaha, gue nggak boleh seperti ini. Gue harus punya pengetahuan yang cukup. Kalau gue punya pengetahuan yang cukup, ya menurut pandangan gue pada saat itu, ya paling bener gue kuliah. Karena gue nggak tahu mau nyari di mana abis itu. Oke. eh Akhirnya mau nggak mau, oke berarti kuliah harus dijalanin, dan dari situ mendawamkan ke diri sendiri kayak, oke mau ini adalah kali terakhir gue minta uang ke orang tua untuk gue bayar kuliah. Kalau gue ternyata besok-besok nggak bisa bayar kuliah, gue akan keluar. Tapi gue nggak akan minta duit sepeser pun ke orang tua kalau buat kuliah, nggak mau. Itu prinsip lah. Jadi pada saat itu gue akhirnya memaksa diri gue sendiri untuk, ayo apa yang bisa gue lakukan. Pilihannya memang nggak banyak mas. Waktu itu balik ke dunia entertainment, karena waktu itu sekitar 1,5 tahun dulu awalnya vakum, 2019 sampai 2021 tuh vakum di entertainment. Oke. Karena fokus pengen masuk kampus, ujian SMA, pengen menikmati masa itulah yang Oke. kayak iya gue pengen nggak salah lah. Akhirnya ketika di kampus coba syuting, harus casting lagi karena pada saat itu ya mau syuting harus antri lagi karena dunia entertainment kan silih berganti gitu Jadi ya. ini sambil kuliah, sambil juga syuting. Waktu itu belum, jadi Belum. sambil kuliah sambil cari kerjaan, Oke. coba casting gitu. Oke. Ternyata casting kemana-mana, manajer bilang, ya lu kemarin pakai berhenti sih susah kan ini nyarinya lagi, kata dia gitu. Oke. Ya mbak gimana kan gue kemarin gue pikir aman-aman aja, sekarang ternyata situasinya gini, kata dia. Ya udah lu sekarang kalau mau casting lagi, dateng lah tuh ke Cinemark, dateng ke Frameridge. Casting dari awal Dari lagi. awal lagi. Seorang Haikal Kamil. Iyalah. Ya gue bukan siapa-siapa, gue ngerasa kayak ya memang ini replaceable semua. Maksudnya itu guys yang harus kalian sadari, kita tuh tergantikan gitu ya. Jadi Kapan kalau aja gitu ya. kapan aja, Cuma jadi padahal lu break cuma sebentar ya. 1,5 tahun lah. Jadi berhenti dari situ akhirnya eh kuliah kan nggak bisa berhenti ya, nunggu kapan dapat uang, harus tetap harus bayar lah intinya. Akhirnya gue kepikiran, oh ya dulu tuh gue sempat jualan baju waktu SMA. Waktu itu disuruh sama senior buat mereka prom night. Jadi satu hal yang dulu gue pikir gue dikerjain sama senior, ternyata itu menjadi pengalaman yang sangat berharga untuk, oh ini kayaknya bisa gue lakuin lagi nih ketika gue harus cari uang. Ada konser waktu itu Justin Bieber di Sentul tahun 2011. Orang-orang lain war tiket, gue war buat jualan di depan. Wih keren. Jadi gue bikin berapa ya, 4.000 pieces waktu itu. Sold out. Enggak sold out sih, karena ekspektasinya memang terlalu tinggi lah. Harusnya tuh mungkin kalau gue bikin cuma 1.500 mungkin tuh sold out ya. Tapi pada saat konser mungkin kejual 1.500, 2.000. Sisanya akhirnya ya gue jualin selama 6 bulan ke depan, akhirnya terjual juga sih gitu. Jadi itu dari situlah akhirnya bisa buat bayar kuliah. Ternyata bener feeling gue, kondisi keluarga lebih sulit lagi ternyata. Mereka nggak bisa bayar kontrakan, akhirnya gue harus bayar kontrakan buat keluarga. Dan dari situ ternyata banyak media ngeliput. Akhirnya jadi masuk TV lagi. Aneh karena katanya artis kok jualan di pinggir jalan gitu. Udah nggak laku ya gitu. Narasinya kayak gitulah. Narasinya nggak. Waduh, itu pasti berat banget waktu itu ya. Ya gue pikir ya koruptor aja nggak malu, kenapa gue harus malu? Bodoh amat gitu. Keren Orang mau banget. mikir apa? Bener banget. Catet tuh, nggak boleh malu gitu ya. Koruptor aja nggak malu. Koruptor aja pakai jas Ini perlu gue orange, highlight terus nih. tantang-tenteng senyum-senyum. Iya saya nggak salah. Iya. Paling kita tuh, lo korupsi bansos kemarin, lo bilang lo kagak salah sekarang. Kemarin lupa bos. Tapi dari situ gue pikir, ya udahlah. Bodoh amat lah orang mau ngomong apa, mau bilang artis nggak laku kayak artis kurang terkenal Yang kayak. penting lo berjuang terus lah. I don't care. Menurut gue kayak ya gue nggak hidup dari komentar lo. Gue hidup ya lo nggak tahu masalah hidup gue. Jadi jangan coba sok tahu tentang apa yang gue alamin gitu. Ini gue melakukan ini karena gue tahu apa yang harus gue lakukan gitu. Ya udah akhirnya dilakukan. Masuk TV lagi. Masuklah tuh beberapa sinetron sampai main film lagi sampai 2015 gitu. Lulus kuliah 2013. Akhirnya masih aktif di entertainment sampai 2015. Mulai berpikir kayak in the long run gue mau apa ya gitu. Ketika mau jadi
kayak gue mengukur diri sih pada saat itu. Apakah memang entertainment ini bisa terus-terusan buat gue? Apakah gue bisa akan menjadi main talent ke depannya? Apakah gue bisa menjadi lead, menjadi yang punya bener-bener kuat banget di sini? Setelah mengukur kemampuan, gue rasa kayaknya enggak. Kayaknya Jadi nggak bisa jadi Raffi Ahmad nih gue gitu ya. enggak, kayaknya Gitu enggak. ya waktu itu ya. Karena memang berpikir kayaknya bukan di situ gitu. Oke. Jadi udah mengukur kayaknya tahu diri, udah deh lebih baik gue coba cari hal yang memang bisa gue yang ngatur. Karena kalau gue di entertainment gue diatur. Jadi gue pikir apa yang bisa gue ngatur, mau nggak mau ya bisnis gitu. Dan bisnis yang pada saat itu paling memungkinkan adalah karena punya pengalamannya di fashion dari waktu SMA, terus kuliah juga cari uangnya waktu itu jualan baju konser, terus sempat dimintain kakak buat bantuin usahanya, KI sama Kak Tasya. Akhirnya ya udahlah di fashion aja gitu. Udahlah 2014 tuh mulai bikin Kals Corpora. Terus 2015 kita launching brand pertama kita by Zaskia Meka gitu. Oke, nah perjalanan hidup lu menarik banget nih. Lu memang ditempa untuk punya mental yang kuat banget dengan perjalanan yang luar biasa sulit. Nah, apakah itu modal satu-satunya sehingga akhirnya lu berpikir bahwa gue udah punya pengalaman cukup, gue harus bangun bisnis yang serius. Kapan berpikir bahwa gue harus bangun Kals? Awalnya tuh ngeliat motivasi terbesarnya adalah ngeliat orang tua kali ya. Orang tua sampai di masa senjanya, di masa tuanya, eh, karena mereka kurang paham mengelola bisnis, akhirnya bisnisnya nggak bisa membuat mereka jadi tetap hidup di masa tuanya. Gue berpikir kayak kalau gue tidak mengelola ini secara serius, apa yang terjadi sama mereka itu bisa terjadi sama gue dan anak gue lagi gitu. Dan kayak gue rasa kayak gue nggak boleh seperti itu karena Allah udah ngasih kesempatan dulu untuk belajar dan ya cukup kita sebagai manusia kan harusnya bisa pinter ya membaca tanda-tanda, membaca apa supaya kita jangan melakukan kesalahan yang sama. Jadi dari situ oke, gue putuskan ini Kals dibangun harus sangat serius. Dengan cara kita apa ya kita mengelola ini secara profesional. Ngomong sama kakak juga ketika urusan personal sama profesional harus dipisah. Terus kita nggak pernah mau meeting di rumah, kalau meeting harus di kantor. Karena menurut kita kayak itu akhirnya mengganggu kenyamanan semua orang. Jadi kalau mau meeting urusan kerjaan, go to office, ngobrol di kantor, jangan di rumah. Oh keren. Terus kurang lebih gitu sih. Dan akhirnya punya peran-peran sendiri lah. Satu yang ini jadi komisaris, gue jadi CEO-nya, ada yang jadi buat creative director-nya, ada yang buat ini, ada yang buat itu. Jadi kita bagi-bagi peran lah gitu. Oke. So, sekarang kalau ditanya mengenai Kals, Ya. apa yang bisa diceritakan mengenai bisnisnya Kals? Lu akan bilang Kals ini apa sih sebenarnya? Pinginnya sih jadi halal lifestyle company ya. Halal lifestyle company. Betul. Jadi kan ngeliat kalau di Indonesia dengan dominasi penduduk Muslim, kita ini sebenarnya potensinya luar biasa gitu. Bahkan kita diproyeksikan bisa menjadi kiblat fashion Muslim dunia gitu. Di tahun 2020 menurut Bloomberg. Tapi sayangnya itu nggak kejadian gitu. Kita masih di nomor ya top 5 lah ya. Belum ada di nomor 1. Dan ternyata setelah gue telisik lagi, di Indonesia ternyata 75% fashion Muslim itu impor. Betul. 75% fashion Muslim itu impor. Betul. Jadi jangan dipikir yang ada di pasar itu adalah barang lokal. Bukan. Itu bukan barang lokal. Mayoritas tuh impor. Mainnya kontaineran. Dan yang sadisnya ilegal pula. Salah siapa? Ya nggak tahu salah siapa kok bisa ada ilegal bisa masuk. Kayak gitu? Bisa kayak gitu. Jadi dan itu mengganggu nggak? Itu mengganggu nggak? Fakta itu mengganggu nggak sih buat brand-brand lokal sebenarnya? Menurut gue ya kompetitor kita bukan brand lokal, mereka kompetitor kita. Kalau menurut pandangan gue. Produk impor. Produk impor, bukan brand lokal. Apa keunggulannya brand? Produk cost impor? efisiensi parah, economic of scale-nya. Kita produksi di Indonesia bisa 3 kali lipatnya lebih mahal dibanding mereka. Wow. Sangat tidak efisien produksi di sini. To be honest, kalau brand-brand lokal juga mungkin udah nggak cinta sama bangsanya, udah nggak peduli, ya mereka akan melakukan apa yang dilakukan semua orang itu, outsource aja keluar gitu. Produksi di luar aja gitu, nggak usah di Indonesia gitu. Cuman kalau menurut gua value-nya adalah ketika Kals ada, itu pinginnya adalah kita jadi tuan rumah di negeri sendiri. Lebih baik kita ngasih kerjaan ke orang-orang Indonesia gitu, dibanding kita kasih keluar. Sebisa mungkin itulah yang kita perjuangkan. Jadi kalau ternyata Kals tuh ada, pengennya ya kita bisa membuka lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya
ya uang tuh berputar ya di Indonesia aja kalau bisa. Harapan kita ya gitu. Walaupun nggak mudah gitu. Dan halal lifestyle mungkin bukan cuma sekedar fashion kali ya. Pinginnya sih kepikiran tuh ada beberapa sektor lainnya. Pertama mungkin di modest fashion karena itu yang memang udah gue pahamin mas. Sekarang di situ ya. Di situ Kals itu modest fashion. majority modest Dengan fashion. berapa brand? 5 5 brand? 5 Ya. ada Ada apa aja? ZM Zaskia ZM. Meka, Bia by Zaskia Meka, Mechanism, Gerai Hawa. Ada satu lagi cuman itu di bidang skincare namanya Since Day One. Oke. Jadi ada 5 brand yang kita kelola. Jadi pertama tadi modest fashion, yang kedua adalah beauty and skincare. Oke. Terus yang ketiga tuh ada di bidang entertainment. Mhm. Belum ada sebenarnya di Kalsnya, cuman kepikiran tuh tertarik banget untuk bikin satu produk di bidang entertainment yang muslim friendly gitu. Bukan harus yang semuanya jadi gimana, enggak sih, tapi yang muslim friendly aja gitu, yang aman buat konsumen kita. Dan yang keempat yang kepikiran tuh pingin bikin di bidang tourism sih, di bidang leisure. Jadi seneng karena seneng liburan. Kadang-kadang tuh pengen ketika misalnya kita liburan tuh ramah sama komunitas muslim, ada musolahnya, makanannya dijamin sertifikasi halal, kurang lebih itu sih yang pengen. Jadi mungkin berawal kita dari sisi modest fashion, dan kalau ada kesempatan mungkin pengembangan, ya mungkin ini nggak jangka pendek ya, ini jangka panjang, pengembangan ke depannya pengennya bisa merambah ke bidang-bidang lain yang bidang itu ternyata bisa berdampak juga terhadap kita. Artinya akan membangun ekosistem halal lifestyle. Pinginnya seperti itu mas. Oke. Hari ini Kals sudah berapa lama berdiri? 10 tahun. Jadi 10 tahun tahun sekarang, ini ya? 1 dekade. Oke. 1 dekade tentu pengalaman yang luar biasa. Bisnis itu biasanya mati di 1 tahun pertama, 3 tahun pertama, 5 tahun pertama, dan Kals sudah ngelewatin semua challenge-challenge yang besar. Selama 10 tahun ini, tantangan apa yang paling besar yang dihadapi sama Kals dan lu bisa lewatin gitu? Ada nggak pengalaman yang paling lu nggak bisa lupa? Pandemi awal. Pandemi awal. Itu luar biasa. Apa yang terjadi di Kals ketika pandemi? Itu ngerubah bisnis model secara drastis dengan waktu yang sangat singkat. Jadi waktu itu bisnis model kita adalah simple. Kita produksi atau kita beli barang, terus kita jual ke salah satu buyer kita, ke department store. Kita jual beli putus. Dibayar 1 bulan kemudian selesai. Jadi Sesimpel itu awalnya. sesimpel itu. Ya, Artinya dari sebelum pandemi sampai pandemi itu berapa tahun pertama ya? 5 tahun pertama? iya, 5 tahun pertama begitulah. 4-5 tahun pertama ya? 2015 sampai 2020 tuh seperti itu kurang lebih. Simple banget, sederhana. Ya kita desain, kita bikin, terus kita jahit atau kita maklun ke tempat orang. Habis itu kita jual lagi gitu. Simple banget, sederhana gitu. Nah, ketika pandemi, bayangkan ini analogi aja lah ya. Jadi kita udah dikasih order, anggaplah ada 10.000 PO gitu ya. Kita baru bisa kirim 2.000 PO sampai bulan Maret 2020 gitu. Ternyata pandemi. Tiba-tiba mereka tutup gudang dan tokonya harus tutup semua. Dan 8.000 PO-nya dibatalin, 2.000 PO-nya nggak dibayar. Wah, itu dahsyat sih mas. Itu ujian yang sangat luar biasa dahsyat mas. Apa yang pertama kali kepikiran begitu itu terjadi? Mati nih bisnis gue gitu. Hampir bilang, apa gue nyerah ya gitu, kayak nggak kuat gitu. Cuman ini kan gimana ya, ini apa sih gitu. Akhirnya ngomong, pikir-pikir, coba deh kita, ada 3 langkah, waktu itu ada 3 keputusan yang kayaknya ini gue nggak bisa lupa sih. Keputusan yang pertama adalah jujur, harus terbuka. Kita terbuka sama seluruh stakeholder. Kita terbuka sama karyawan. Kita bilang kondisinya seperti ini, sulit buat kita. Kalau misalnya kita paksakan, kondisinya kita akan terjal karena kita harus shifting ke online segala macam. Ketika itu tim udah seberapa besar? 30, baru 30. Jadi kita bilang kita shifting ke online, gue nggak akan keluarin kalian, tapi gue minta kita kerja berdasarkan pencapaian. Pembayaran berdasarkan pencapaian. Kalau sales kita 100%, kita akan bayar kalian 100%. Cuman kalau nggak, mohon maaf, kalian akan digaji sesuai itu. Gimana? Deal? Oke, sepakat. Yang kedua, gue baru sadar ternyata kredibilitas itu dibangun. Dan vendor-vendor itu kan tadinya kita bayar cuman jangka waktunya 3 minggu, 2 bulan paling lama. Gue negosiasi ulang semua vendor sampai ada yang gue bisa bayar setahun. Karena gue bilang, Pak, saya nggak bisa bayar sekarang. Kalau Bapak nggak percaya sama saya balikin barangnya. Saya balikin barangnya, kalau masih percaya saya coba jualin.
Mereka 100% sepakat untuk gue tetap jualin. Dan bisa dibayarkan sesuai kapan itu terjual. Oke. Terus yang tentunya selanjutnya yang ketiga adalah kita shifting ke online ya. Jadi bisnisnya fully transform yang tadinya 8.000 PO yang kita pikir itu adalah bencana. Karena kita barangnya udah ready mas. Kebayang Lagi ya? udah dijahit, udah ini 8.000 PO nggak bisa diapa-apain. Akhirnya mau nggak mau kan kita harus jual kan. Iya. Nah ternyata produk itu diminatin sama orang. Jadi produknya itu sold out. Alhamdulillah malah pada saat 2020 itu ternyata bisnis kita malah bertumbuh. Itu aneh banget sih. Bukan berkurang malah bertumbuh tuh. Yang tadinya kayaknya mimpi buruk ya. Wah itu bukan mimpi buruk lagi mas. Itu udah kayak wah ini mah jelas kayak tutup deh nih gitu. Kayaknya nih kayaknya di end deh nih gitu. Ternyata itu malah menjadi sebuah blessing gitu ya. Situasi itu malah menjadi menjadi berkah buat kita. Dan yang mungkin yang juga gue selalu melibatkan orang tua sih gitu. Selalu minta ridonya, Masya selalu Allah. melibatkan mereka supaya mereka juga bisa terangkat lah gitu. Ini faktor X-nya ini nih yang bahaya ya. Oke, nah gue ngelihat dari ceritanya Mas Haikal dari tadi, perjuangannya luar biasa dan setiap orang selalu mengalami yang namanya fase di mana hampir menyerah. Hmm. Semua orang akan mengalami itu. Ya. Yang membuat Mas Haikal dan Kals berbeda adalah walaupun hampir menyerah tapi tidak. Kalau boleh sebutin satu faktor paling kuat akhirnya memutuskan gue nggak boleh nyerah, itu apa? Menarik. Pak ya. Di selama perjalanan ini? Karena terlanjur nyemplung? Atau Kayak memang mentality yang memang dibangun segitu tough-nya sehingga memang pada akhirnya opsi menyerah itu nggak ada. Hampir manusiawi. Iya, iya. Gue tuh orangnya sangat amat ambisius, Mas. Oke. Gue tuh sangat ambisius, bahkan orang suka bilang gue tuh oportunis. Kayak, Oke. lo ngambil ininya doang gitu. Tapi gue tuh selalu mencoba menyikapi semua hal tuh dengan coba cari sisi positifnya gitu. Jadi kita coba selalu cari peluang dari setiap tantangan gitu. Jadi ketika gue ada situasi yang sangat sulit itu waktu tahun 2020, gue ngerasa ini terlalu banyak yang dipertaruhkan. Ada karyawan 30 orang, kalau satu orang itu menanggung let's say 3-4 orang, mungkin ada sekitar berapa orang? 120 orang misalnya. Keluarga gue sendiri ada berapa? Suppliernya gimana? Jadi terlalu banyak yang dipertaruhkan. Jadi gue pikir kayaknya Lo fight buat mereka. gue coba fight untuk mereka. Gue juga waktu pada saat pandemi, gue tuh selalu digaji paling terakhir. Karena gak ada cash flow. Gue selalu, mungkin bisa telat sebulan 2 bulan gaji gue gitu. Ya buat memperjuangkan buat mereka dulu, bukan buat gue. Jadi mentality itulah yang akhirnya membuat timnya juga solid. Dan FYI ternyata 2020 akhirnya timnya tuh gak pernah digaji kurang dari 100%. Nggak pernah? Nggak pernah. Selalu Wow. dapat 100%. Jadi mereka selalu dapat apa yang menjadi haknya mereka. Dan ya kita mencoba untuk adaptif ya. Maksudnya kita coba WFH. Cuman kan ada divisinya nggak bisa WFH ya. Kayak gudang, mana mungkin WFH. Siapa yang mau nge-packing kalau WFH? Ya, jadi kita coba-coba ya jalanin lah dengan segala bentuk peraturan yang ada. Harus di-swap lah, nggak boleh kemana-mana lah. Jadi ya udah kantornya kayak tempat penampungan dulu-dulu tuh. So sejak pandemi itu sisanya benar-benar keajaiban ya? Tumbuh terus. Masya Allah sih mas. Masya Jadi Allah, keren. itu kayaknya mungkin Allah punya rencana ya. Luar Jadi biasa. kita juga kita nggak sadar. Jadi gini, mungkin kita selama ini gue ngerasa kayak dinina-bobokan. Kayak udah segini aja cukup gitu ya. Dengan bisnis model yang lama gitu ya. Betul. Karena ngerasa udah segitu aja gitu. Ternyata ketika kita coba eksplorasi dan kita berani langsung direct ke customer, ternyata tuh peluangnya langsung kebuka semua gitu. Jadi kita ngeliat dari situ kayak, oh berarti ini sebenarnya market Indonesia tuh gede banget gitu ya. Sayang banget kita baru sadar pada saat pandemi itu. Kalau misalnya mungkin kita lebih sadar lebih awal, ya mungkin ya lebih sehat seperti itulah pada saat itu ya. Jadi kita bisa lebih mudah transformasi, bisa lebih mudah untuk bergerak, dan itu sih yang membuat kita jadi lebih yakin ini sebenarnya jalan kita gitu. Oke. Mas Haikal, gue pengen nanya gali dikit nih. Ketika pandemi, lalu terpikir untuk merubah bisnis model, lalu go online. Harus digitalisasi. Iya.
apa yang terjadi di Kals pada saat itu Hmm. sehingga Kals itu bisa beradaptasi dengan cepat? Oke. Pertama, light asset. Kita nggak punya aset fisik yang terlalu banyak. Jadi ketika saat itu, gue lihat beberapa brand punya toko udah ratusan. Oke. Dan ternyata yang gilanya mereka kredit ke bank atas ruko Oke. tersebut. Gue kayak, wah mati sih itu. Itu bener-bener die sih kalau kayak gitu Oke. caranya. Jadi prinsip gue dari dulu tuh kayak sebisa mungkin light asset. Light asset, light asset, Oke. light asset. Jadi gue gak berani untuk punya terlalu banyak karena gue khawatir resikonya juga terlalu besar. Walaupun ada opportunity loss juga pasti ya, karena mungkin nggak ngikutin kenaikan harga properti. Cuman udahlah, that's the risk that I willing to take gitu ya pada saat itu. Terus yang kedua adalah kita secara tim itu bisa adaptasi lebih cepat karena kita sebenarnya udah mulai online tuh sebenarnya dari tahun 2017. Oh, Jadi bukan oke. baru-baru banget. Sebenarnya Cuman gak serius gitu ya? enggak ya, nice to Oke. have aja kayak lo online dong, gue ada. Lo cek aja tuh di internet pasti ada Ada nama gitu. brand gue. Tokonya ada, barangnya ya ada tapi barang sisa. Iya. Jadi nggak pernah dedikasi khusus buat si online itu. Nah ketika kita mau nggak mau si 8.000 PO ini yang dibatalin, mau nggak mau kan tuh harus jadi produk di online kita kan. Kita harus, itu by the way kita udah foto, kita udah bikin campaign, kita niat banget, kita udah keluar berapa puluh juta, ratusan apa puluhan kali itu, udah lupa kali itu. Tapi intinya udah keluar uang banyak banget untuk campaign tersebut dan gagal ternyata. Itu yang membuat gagal launching ya karena pandemi. Tapi ternyata pas kita rilis di online itu ternyata penerimaannya cukup bagus gitu. Dan tim kita yang ternyata kita udah menabung skill dari tahun 2017, tahun 2020 tuh ternyata kita memetiknya. Jadi kita invest pada saat itu mungkin bisnisnya belum jalan, cuman belum menghasilkan banget lah waktu itu online-nya. Tapi kita udah mau invest untuk adain tim, kalau ada mereka pelatihan kita ikut gitu. Dan gue seneng banget. Gue tuh orangnya paling seneng kalau ada undangan pelatihan. Gue biasanya selalu datang tuh. Oke. Even gue ngerasa kayak sekarang nih ada undangan misalnya dari e-commerce gitu. Yeah. Gue datang karena gue pengen belajar. Apalagi sih lo fiturnya apalagi sih gitu. Ada training apa. Jadi pingin selalu tahu gitu. Jadi selalu ngerasa diri gue pasti ilmunya belum cukup gitu untuk kedepannya. Jadi gue perlu ilmu-ilmu baru. Ini tadi gue mau tanyain, ketika pandemi, ketika ada transformasi mendadak, Iya. maka biasanya di organisasi itu punya gagap knowledge, Nah, karena berubah kan, Betul. tiba-tiba. betul. Dan lo sendiri yang nge-lead untuk mentransformasi semua tim. Kurang lebih begitu. Karena nggak ada pilihan lain. Oke. Nggak ada pilihan. Jadi semua orang mau nggak mau harus mau. Pilihannya adalah mau atau tersingkir, udah gitu aja. Kalau lo nggak mau bertransformasi, lo mau berubah, bisnisnya udah nggak ada bos. Lo silakan keluar. Achievement paling membanggakan yang pernah lo achieve ketika lo berjualan dengan bisnis model baru, jualan di marketplace. Gue nggak itu ngangkat orang pada saat pandemi. Itu salah satu buat gue kayak Nice. itu salah satu Keren. kebanggaan. Masya Allah. 2020 yang ada bukan gue ngeluarin, gue nambah orang. Tapi orang ada yang keluar ya, karena memang ada yang alasan baru menikah, ada yang hamil, ada yang ngerasa dapat opportunity di luar atau nggak sanggup dengan skema gue, akhirnya dia keluar. Tapi gue tidak mengeluarkan orang pada saat itu. Oke. Menurut gue tuh salah satu kebanggaan gue, ketika pandemi, ini bukan sekedar numbernya, tapi gue bisa mempertahankan hajat hidup orang banyak gitu pada saat itu. Kata mereka, bisnis size lo berapa? Oh sekian. Kata dia, nggak bisa, kita minimum bisnis size-nya harus di atas $50 juta. Sombongnya gitu ya. Kalau di bawah $50 juta, kita tidak mau, kita nggak ada servisnya. Gue kayak oke.